Paham? Dikei duit yang merengut, gak dikei duit yang merengut, ini piye? Paham sudah? Nah, yang mudah-mudahan ya. Mulai sekarang jangan terlalu mikir dunia itu gede dunia ini, ngerti? Mikirnya Pulau Kalimantan gak habis-habis. Amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra fayursila alaikum qasifan minar rihi fayughriqakum bima kafartum summa la tajidu lakum alaina bi tabi'an. Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi, lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu dan ditenggelamkannya, kamu disebabkan kekafiranmu, kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami. Jadi jangan kamu bikin kebetulan jadi terang ya, awan. Perintah malaikat, ya malaikatku, kamu tarik yang dari utara, kamu kumpulkan di barat semua, yang timur kamu kumpulkan, jalan awan, ngumpul, hantam California, hantam yang gak sembahyang itu, negeri itu. Jadi anginnya ini jalan, itu ada yang gerakkan malaikat tadi. Nah, turunkan badai angin beliung dan ikut sertakan api, bukan badai tornado lagi, ada badai sekarang api. Ini sudah terjadi di Amerika. Datangkan di desa sana, itu orang mulai beras saja utang bank tekil, sembahyang tidak, cuman kerja di tengah sawah, terus lupa sholat, lupa ibadat pada Allah. Yang satu biarkan sana, nanti biar disambar petir. Loh, coba. Wis melarat dihantam petir bisa kilat gosong. Yang punya rumah robohkan itu yang namanya pohon, menghantam dan tenggelamkan. Yang satu longsorkan. Mau apa? Nah, coba, tidak kebetulan. Kalau sudah tidak bersyukur kepada Allah, inna adzabi lasyadid, siksa Allah, adab Allah lebih pedih daripada siksa yang dirasakannya. Ini tujuannya untuk kita bersyukur kepada Allah tadi. Maka ditenggelamkan, ditiupkan semua ini disebabkan kekafiran manusia, dan tidak ada yang bisa menolong, karena tidak lain dan bukan Allah Ta'ala yang kuasa atas segala satu, mengendaki apapun yang dikehendakinya, baru percaya Tuhannya. Tapi sekarang kalau orang kena lihat musibah, ya jarno aja nih, yang penting aku gak. Nah, ini sudah mati, hatinya manusia ini sudah mati, sudah hilang perasaannya, kemanusiaannya, kemurahannya, udah gak punya perasaan lagi. Dia bingung sama nasibnya sendiri. Urusanmu, biar kamu mampus, itu bukan yang penting, bukan menimpa keluarga saya. Yang penting saya dan keluarga saya aman-aman saja. Itu tanda-tandanya sudah tidak memiliki iman lagi.
Kalau orang sudah tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan kesulitan-kesulitan orang lain, berarti dia telah gugur semua iman-imannya. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil bari wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallahul azim. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Coba, manusia ini khalifah, lebih utama, lebih mulia dari jin, lebih mulia dari malaikat kalau takwa. Jadi malaikat kalah sama mulia sama manusia. Kalau memang takwa, dia lebih mulia dari malaikat, lebih mulia dari jin, dan sempurna rezekinya yang baik-baik. Tidak ada rezeki yang beliut-beliut. Ada rezeki yang beliut-beliut, kamu tahu? Ngerti nggak rezeki yang beliut-beliut itu? Rezeki yang diolor-olor itu namanya rezeki beliut-beliut. Paham sudah? Ini ada satu riwayat, ada seorang di zaman tabi'in, seorang aulia Allah itu datang bertamu. Jadi wali-wali itu kalau datang bertamu ada membuat acara, yaitu berita gembira dan berita peringatan. Basyiran, berita gembira, wa nadhiran, berita peringatan. Jadi jangan senang-senang kalau didatangi guru, bisa terjadi bawa bom waktu. Lebih baik kita tidak perlu didatangi guru tadi. Jadi berusaha supaya datang guru kita jangan ke rumah kita, karena rumah kita kotor. Rumah kotor itu nggak mungkin didatangi sama wali-wali, ya. Ya, mungkin ada anjingnya, anjingnya nggak ada. Mungkin ada najisnya nggak ada. Terus apa? Nggak mau wali mampir ke situ. Paham? Ternyata semua barangnya itu haram semuanya. Gitu. Jadi mulai mobilnya, bajunya, gelasnya, piringnya, sendok haram saja satu, malaikat nggak mau masuk rumahmu. Tulis sendok haram. Punya tetangga katut di rumahmu, malaikat nggak masuk rumahmu. Jadi sebelum aulia itu masuk, malaikat dulu masuk, baru aulia itu masuk. Nah, paham sudah? Nah, ini satu. Kemudian si aulia tadi ini datang bertamu kepada seorang raja, seorang pembesar yang kaya-raya di Mesir. Ini namanya wali kan, beri datang gembira, beri doa atau beri peringatan. Akhirnya melihat si wali tadi ada apa? Karpet yang tebal dari Turki, 4 cm, warnanya indah, ada 2. Apakah tuanku boleh mengizinkan saya untuk
untuk saya ambil 2 karpet ini yang ukurannya 6 kali 4 ini. Kaget si raja tadi. Ini wali baru ketemu, baru kenal, sudah minta karpet. Kurang ajar apa enggak? Kurang ajar. Seudon apa enggak? Pasti sangka buruk. Tunggu dulu. Kalau memang kamu sudah mengakui dia seorang aulia Allah dan namanya sudah masyhur di Baghdad, bahkan mereka sudah bukan orang miskin lagi, dan lebih-lebih kok datang-datang minta karpet. Masuk akal? Masuk akal atau tidak? Maaf Tuan Guru, ini karpet sudah tidak produksi lagi. Mungkin Tuan Guru bisa saya ganti yang lain, karena saya senang dengan warna karpet ini yang tidak ada yang lain. Atau saya belikan aja yang motif lain. Oh tidak, saya kepingin ini. Itu kan aneh. Mau digantikan warna hijau, enggak mau, saya senang warna merah. Pusing kepalanya si raja ini. Saya ganti uang, saya tidak butuh uang, saya hanya menginginkan karpet ini. Saya senang karena ruang tamu saya juga sebesar ini juga, tapi belum ada karpet. Ada karpet tapi yang murah, ini kan mahal. Apakah Tuan Guru saya kasih uang saja berapa dinar supaya Tuan Guru ini bisa mendapatkannya? Oh tidak, saya ingin pulang ini langsung menggulung 2 karpet ini untuk saya bawa ke rumah. Kalau Tuan Raja ini ikhlas, coba yang diambil ini yang disenangi, jadi bukan yang di dalam gudang rongsokan itu kan kayak no, bukan. Yang disenangi, yang dicintai, yang dimiliki. Berat atau tidak? Sudah tidak mampu. Baiklah, kalau kamu memang tidak mau, cuman aku bertanya kepadamu, tuanku punya anak berapa? Tuan Raja ini punya anak berapa? 2 orang. Laki-laki atau perempuan? Semua laki-laki. Sekarang di mana anak tuan? Anak saya ada di Roma, ada di Italia. Dan menurut beritanya saya dapat surat hari ini pulang. Dan saya hanya bertanya kepada tuanku, lebih berharga manakah anak tuanku dengan karpet ini? Yang jelas lebih berharga anak saya daripada karpet ini, karena itulah penerus harta tahta warisan, jadi putra mahkota. Kalau begitu saya ulangi lagi, bolehkah saya mengambil karpet ini? Coba terus terang ngono, bahasa kayangan aja. Lupa tadi anak yang 2 tadi. Dari kerajaan Roma tadi naik apa? Naik kapal. Ulangi lagi sama wali tadi, naik apa? Naik kapal. Begini saja Tuan Guru, ambil saja 1 karpet. Loh, saya minta 2, bukan 1. Kalau tidak ya tidak usah memberatkan. Saya cuma tertarik. Orang kepingin, saya tidak ingin uang digantikan uang banyak, tidak. Baiklah, bismillah, katanya si raja tadi.
karena tidak ada produk lain, karena ini sudah limited edition, ada tunggalinannya. Ambil satu untuk saya ya khair, kalau memang itu sampean, tapi ingat tuanku, saya menginginkan 2 bukan 1. Kalau tuanku memberikan saya 1, ya bismillah, alhamdulillah, saya bersyukur. Apapun yang diputuskan Allah, saya kan tidak pernah datang ke tempat ini kecuali semata-mata karena petunjuk Allah. Gulung yang namanya satu karpet ini bawa, maka dalam satu harinya dapat berita dari Roma bahwa kapalnya kena badai dan pecah, kena laut India, kena laut selatan, pokoknya laut merah atau laut India. Maka badai itu akhirnya anak si tuan raja ini tadi, ya, yang satunya tidak tahu dari mana ada satu karpet di situ yang menggulung anaknya ini. Yang satu ini selamat sampai di daratan, yang satunya mati tenggelam. Jadi karpet yang dimaksudkan tadi ini adalah penyelamat daripada putranya yang jadi kesayangan putra mahkota. Andai kata dia mengetahui yang lebih berharga adalah putra mahkotanya daripada karpet itu, niscaya Allah tidak akan merubah nasib kecuali manusia itu dengan takdir, kecuali dengan doa. Maka digulung si anak ini dengan karpet tadi, selamat sampai di darat. Yang ketua si bungsu, yang kedua meninggal dunia tertelan tenggelam bersama badai. Maka rasakanlah karpet yang tinggal 1 di situ untuk takziah, karena tidak ada lagi satu anak yang diselamatkan kecuali tadi dengan petunjuk, sebaik-baik petunjuk bahwa wakil-wakil Allah Ta'ala tidak memiliki kepentingan apa-apa dan tidak memiliki sifat serakah yang seperti manusia pada umumnya, tetapi dia memberikan kebaikan. Maka setelah itu si raja menjemput si wali tadi dan mengatakan, saya mohon maaf